minuna la yamutuna bal yankiruna min daril fana ila daril baqo. Maka kata Abah juga, bagi kalian orang tua, biasa saja dengan anak kalian. Quran sudah menunjukkan kurang apa Kan'an dan Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Ibrahim suruh menyembelih Ismail. Kurang apa Quran itu. Cuma Qurannya, akhirnya tadi karena merasa memiliki, tahu ini anakku. Akhirnya tadi semua. Muncullah dalil-dalil palsu, nanti anak akan menjamin di akhirat nanti. Iya, tapi nggak ngerti prakteknya kayak apa. Kamu didik anakmu itu sampai ma'rifat, maka dia itulah yang akan mendidik kamu di kehidupan yang akan datang. Sebagaimana hari ini Abah mendidik ibu Abah sendiri. Tadi, walaupun dohirnya silakan dia sibuk baca Quran, baca ini, tahajudnya luar biasa. Ibu saya itu tiap malam Jumat nggak pernah tidur sampai pagi. Tapi tidak apa-apa, karena memang itu pelajaran kepada fisiknya, supaya fisiknya itu diaktifkan dulu. Itulah syariat. Syariat itu mengaktifkan fisik tadi semua. Untuk mengaktifkan aku 4. Dikenalkan aku 4 dengan Tuhan dulu. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintahnya dulu. Dan menjauhi larangannya dulu. Tapi kan bukan di situ persoalannya. Kita harus lanjutkan tadi. Maka dari segi akhlak, dari segi keriduan kepada Allah, maaf, ibu saya ini belum bisa. Tadi semua, gitu kan tadi semua. Karena itu butuh proses kesadaran ruh, bukan kesadaran biasa. Coba pahami sahabat tadi semua, ya. Maka tadilah kepada anak, karena anakmu itu kata Imam Sajili bukan anakmu. Cuma Allah nisabkan kepada dirimu nasabnya, karena kamu jadi perantara di kehidupan ini, gitu doang. Di kehidupan yang akan datang udah lain masing-masing, ya. Apa sudah bahas tentang reinkarnasi 238 ayat. Kamu bisa lagi kumpul dengan keluargamu. Kamu keluarga soleh, bapakmu sudah ma'rifat, ibumu sudah ma'rifat, kamu sudah ma'rifat, maka kamu akan kumpul di satu perumahan yang sama. Tadi semua. Tapi kalau seandainya sekarang bapakmu ma'rifat, tapi mursyid, tapi kamunya gadungan, siap-siap kamu lahir, bukan dari dia lagi. Inilah kehidupan. Karena hidupan ini, inilah tadi yang ya Allah katakan dalam surat Yunus ayat 4, ada yang kita harus pahami tentang bahwa kehidupan ini hanyalah ulangan, sahabat. Tapi silakan ya, buat kalian nggak usah maksakan ngikutin kata Abah. Tetapi kalau kalian ingin bahagia, karena Abah sudah membuktikan bisa bahagia, dan Abah bisa melihat dengan persoalan dengan terang, karena kita memahami tentang hukum sunatullah tadi. Dalam surat surat Yunus ayat di ayat 30 ya sahabat ya. Allah menjelaskan tentang surat Yunus ayat 30 itu, Allah menjelaskan tentang hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat ya. Hunalika di tempat itu ada maksudnya di bumi itu tadi. Dari semua tablu akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma aslafat, tiap-tiap diri dari apa yang dikerjakannya dahulu. Jadi karena manusia nggak ngerti hukum fisika, jadi seolah-olah menurut kamu ada fisik lain di kehidupan yang lain. Walaupun sebenarnya ada dunia paralel, tapi semuanya dunia paralel juga di sini. Cuma karena Abah nggak mau membahas dunia paralel, karena kalian tidak akan paham. Ngomongin ini aja nggak paham gimana dunia paralel. Ada kehidupan yang sebetulnya berseberangan energi dengan kamu. Maka jangan aneh kamu duduk sebentar di situ kesurupan. Kamu nggak ngerti di situ tempat apa. Ada orang yang mandi di sungai tiba-tiba kehilangan kesadaran. Kamu nggak ngerti tempat itu apa. Tadi semua. Bahwa ada istana-istana, ada kerajaan-kerajaan yang kamu tidak bisa lihat secara mata dohir kamu. Tapi kan kamu nggak ngerti. Nah, sekarang Abah bahas yang ngerti saja, yang real kenyataan tadi semua. Bahwa Allah berfirman adalah katakan dikatakan adalah kullu nafsin ma'aslafat, tiap-tiap diri apa yang akan dikerjakan dahulu, waruddu ilallahi maulahumul haq, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka. Jadi intinya sahabat, sebelum kembali kepada hakikat awal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka inilah ujian kepada kita semua. Maka manusia hanya akan diulang. Tadi semua kata Allah adalah ilahi marji'ukum jami'an, semuanya kembali kalian adalah
apa namanya, yabda'ul khalqa, awalnya. Maka kenapa Allah menyebutkan awal? Berarti ada akhir dari semua. Awalnya menciptakan makhluk pada permulaan, kemudian summa yu'iduhu, kemudian mengulangnya kembali. Itu Allah sudah menggunakan kata mengulang dari semua, ya. Atau bahasanya menghidupkannya kembali. Ini mufassirin saja, padahal artinya yu'id, summa yu'idu, apa namanya? Summa yu'iduhu, id ada yaudu, kembali, menghidupkan kembali dari semua, ya. Adalah dikatakan liyazia, untuk memberikan balasan. Kamu kan pernah berbuat baik dulu, maka hari ini kalian yang teman-temannya tidak berbuat baik padamu, pinjam duit susah, teman kamu, nah semua, termasuk juga masalah-masalah yang kau hadapi, itulah sebetulnya adalah pamayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji jarah akan ketemu di mana? Hunalika adalah tablu kullu nafsin ma'aslafat waruddu ilallahi maulahum, di kehidupan fisik, ya berarti di sini. Ya, karena inilah tempat fisik. Maka kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, dari tanah itu kau diciptakan, ke dalam tanah itu tubuh, sahabat. Nah, tapi pahami, itulah maka kata apa? Ibumu yang sejati itu adalah ibu pertiwi. Maka tadi, ibu kita inilah tanah, narun, hawaun, maun, turabun. Maka dibahas tadi semua, ya. Maka, tapi hari ini kamu adalah punya orang tua, maka cintai orang tua. Kalau kamu ingin dicintai oleh anakmu, cintai orang tua. Maka tadi kebanyakan orang tua tadi marah-marah pada anaknya, tapi dia juga lupa pada orang tuanya. Ingat, setiap kita adalah anak daripada ibunya. Tadi ingat, tadi semua, ya. Jangan merasa jadi orang tua, karena kita pun anak. Kamu walaupun nenek, jangan lupa, walaupun kamu nenek, kamu juga anak dari ibumu. Karena hukum itu berlaku semuanya. Tidak akan datang satu persoalan, sebiji jarah pada dirimu. Kalau kamu percaya pada Tuhan, tidak ada satu perkara yang datang pada dirimu, kecuali itu debt collector sedang datang menjemputmu, datang menagihmu apa yang kau tanamkan. Karena di alam ini berlaku hukum alam. Dari semua. Tabur tuai. Nanam ganja akan panen ganja. Nanam singkong akan buah singkong. Nanam melon akan buah melon. Nanam tahajud, buah tahajud. Nanam sodakoh akan buah sodakoh. Nanam memaafkan akan buah memaafkan. Mencubit, kamu akan dicubit. Kan tadi. Itulah tentang ayat tentang zalzalah itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha itu. Sebetulnya bukan tentang kiamat kubro. Banyak Quran mengatakan kiamat, tapi itu lebih banyak pada kiamat. Bukan mati lagi. Lepasnya ruhmu dari jasad ini. Karena kamu tidak mengerti hukum, sehingga seolah-olah kayak goncangan gunung-gunung yang meletus diterbangkan. Kayak bulu ayam bahasanya. Itu kan bahasa perumpamaan sanepan Allah. Watil kal amsalu nadribu halinnas wa mayyakiluha ilal alimun. Allah akan telah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ya, kecuali mereka-mereka orang yang diberi ilmu oleh Allah. Siapa mereka yang diberi ilmu oleh Allah? Yang sudah fana pada Allah. Yang sudah siap mengikuti hukum Allah. Yang sudah meleburkan sebenarnya, ya Allah, aku adalah sami'na wa ata'na. Bukan sesuatu makhluk yang merasa wujud, yang melawan, ingin coba kepada Allah dengan amal. Coba. Tadi semua. Nah, inilah persoalan kita, sahabat. Ya. Pahami, ya. Semua akan baik-baik saja. Nggak ada masalah. Kamu nggak usah takut lagi dengan neraka yang dibakar kayak api, kayak apa, maupun henti-hentinya. Itu bukan Tuhan. Maaf, ya. Tuhan macam apa yang menyiksa kamu kayak begitu? Tuhan sudah menghitung dirinya Rahman, Rahim. Udah semuanya. Kasih sayang dia melebihi marahnya. Tadi semua. Kasih sayang dia melebihi murkanya. Ya sama aja kita. Dilatih oleh Allah kasih sayang pada anak. Nah itu di antara yang kedua kata Imam Sajili. Adanya hubungan anak dan orang tua itu untuk melatih. Bagaimana kamu cinta pada anak. Supaya kamu sadar bagaimana kamu cinta pada Allah. Allah cinta pada dirimu. Allah mencintai kita melebihi sejuta kali daripada cinta kita pada anak kita. Dan kita sudah siap berkorban nyawa untuk anak kita. Tapi nggak siap berkorban untuk Allah. Nah, inilah persoalan. Ya.
Silakan kalian nggak usah paham hari ini tadi semua, tetap aja nanti akan ketemu lagi guru seperti Abah tadi semua ya. Kalau kamu nggak sadar-sadar akan terus disadarkan sampai kamu sadar tadi semua ya. Dan itulah kehidupan, dan itulah Nabi sudah bercerita tentang nanti di neraka itu ada yang sehari, ada yang sejam, ada yang setahun, ada 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Tadi semua pihak holidun pihak. Tapi siapa pihak itu ada isim domir. Pihaknya itu kepada apa? Nah ini juga orang ngajinya harus jelas tadi semua. Surga itu pihak holidun pihak, sahabat tadi semua ya. Maka marilah kita pahami tentang kehidupan ini dan nikmati tadi semua gitu. Karena nikmatilah prosesnya tadi semua. Jangan mengeluh kepada kita ya. Maka di dalam Silul Asror ini adalah dijelaskan tentang bagaimana bahagia dan celaka tadi semua ya. Maka dikatakan adalah i'lam ya, annan nasa la yakhlu min hadainil qismain ya. Wa kadzahuma ya'nil qismaini yujadani fi insanin wahidin ya. Bahwa manusia itu tidak akan lepas dari bahagia dan celaka. Nah itulah, karena bahagia dan celaka itu surga dan neraka. Maka orang yang takut dengan neraka akan ke neraka. Dari semua. Apapun yang kau takuti, kau akan tarik oleh dirimu. Orang yang takut dengan miskin akan miskin. Orang takut dengan lapar akan ketemu lapar. Inilah bahayanya sangkaan diri kita. Maka tadi, jangan takut neraka. Karena neraka itu adalah satu paket dengan surga. Untung itu satu paket dengan rugi. Ya, sehat itu satu paket dengan sakit. Ya, kalau kita memahami tentang hukum itu, kita ini tenang hidup ini sebenarnya. Karena sebenarnya ternyata sakit itu nggak ada, yang ada sehat. Dari semua. Tapi manusia takut sakit, akhirnya yang ditarik adalah sakit. Manusia takut adalah miskin, yang ditarik adalah miskin. Manusia ingin duit, tapi yang dipikirkan yang nggak punya duit, yang datang tidak punya duit. Karena segala perkara, apa yang kamu takuti, itu jadi ilah kepada dirimu sebenarnya. Maka disinilah dikatakan bahwa la yakhlu min hadainil qismaini wa kadahuma ya'nil qismaini yujadani fi insanin wahidin fa idza ghalabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay ada tubdala an-nafsaniyatu ila ruhaniyati tabaddalat ya tubadil ya tabaddalat jihatu syaqawati ila sa'adah. Jadi yang namanya orang bahagia itu berpindah dari makhluk jasad ke makhluk ruh. Kalau kita berada pada jasad tadi, maka tadi amaliyahnya ya latif, ya latif, ya latif. Maka sholat pun, sholat, sod, lamnya latifun. Orang yang sudah lembutlah bisa sholat itu. Orang yang sudah tidak lagi merasa sholat, yang tidak sholat. Itulah yang sholat sebenarnya. Sholat, sodnya ada sidik. Harus sidik dulu. Barunya lamnya latifun. Baru yang tanya takwa. Jadi takwa itu hanya akan terjadi kalau seandainya sudah latifun. Demikian pula ilmu, iliyin. Ainnya adalah iliyin. Orang akan memiliki darajat tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Tapi ilmu yang mana? Ainnya iliyin, lamnya latifun. Ya. Yang lembut. Yang sudah lagi tidak merasa berilmu. Tadi semua. Demikian pula alif lam mim. Maka insya Allah orang akan mengerti hakikat alif dengan lam alif tadi semua ya. Maka inilah sahabat tentang maka dikatakan jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang berpindah yang bila kebaikan keikhlasannya lebih banyak adalah artinya nafsaniyahnya telah diganti dengan rohaniyah. Tadi tubuhnya diganti dengan ruhnya. Kalau dia bersandar pada jasad berarti itulah yang menjadikan manusia tidak bahagia. Sehingga ciri orang bahagia yang 5 itu dikatakan seorang aulia beliau mengatakan adalah tadi adalah apa namanya? Alamatus sa'adati adalah khamsatun adalah layyanul qalbi adalah hati yang lunak, wa qasratul bukai adalah banyak menangis. Karena menangis itu nggak mudah, sahabat. Kamu kalau sudah banyak menangis adalah maka justru itulah kamu sebenarnya berarti kamu sudah lembut hati kamu itu.
maka jiwa-jiwa yang menangis itu akan bahagia. Kemudian adalah wa kasratul bukai, dalam memperbanyak menangis adalah wa zuhdu fid dunya, zuhud ya. Wa zuhdu fid dunya adalah zuhud daripada dunia. Zuhud itu bukan berarti tidak punya dunia. Orang suka salah. Zuhud itu adalah sesuatu pada saat engkau sudah memandang dunia ini sudah bukan lagi dunia. Dunia ini sudah tidak lagi dunia. Tadi maka baginda Nabi bersabda, "Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil." Barang siapa melihat segala sesuatu tidak mampu melihat Allah, batillah dia. Kalau kamu pandang mobil itu mobil, maka sulit kamu dapat mobil. Kalau kamu pandang sawah itu sawah, kamu sulit membeli sawah. Kalau kamu pandang rumah yang megah itu hanya sebatas rumah. Nah, inilah Abah sudah ajarkan bagaimana cara memandang. Pertama, syukuri mata yang melihat itu. Bagaimana mensyukuri mata? Nikmatul ijad pada mata. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Syukuri matanya. Terima kasih Allah karena basarmu dan basirnya Rasulmu Muhammad dan penglihatanku, aku bisa melihat mobil itu. Nah, inilah cara Nabi Sulaiman memindahkan Risana Balqis dengan kedipan mata. Dan inilah sebetulnya konsep yang sebetulnya dari dulu berlaku. Ya. Bagi kalian yang barangkali ada teman yang sudah biasa ketemu Uwais Al-Qarni, hari ini ya apa ditanyakan Uwais Al-Qarni tadi semua. Pada saat beliau ingin makan, sama yang dilakukan Maryam pada mihrabnya tadi dengan kata dia sendiri, dengan tadi kalau Nabi Sulaiman dengan kedipan mata tadi semua, maka mari kita belajar karena ilmu Allah yang dulu ya Allah yang sekarang. Kalau Allah dulu bisa melakukan itu, ya sekarang juga sama. Nah, cuma keyakinannya pada Allah manusia sekarang sudah turun jauh dari semua. Ya, maka yang dikatakan adalah wazuhdu fid dunya itu bukan berarti tidak punya dunia. Ada orang justru baru punya sepeda butut saja sudah tidak mau kembali pada Allah. Itu namanya sombong tadi semua. Tapi walaupun kamu punya setengah dunia kayak Nabi Sulaiman, ada mimpadil robi, nggak ada masalah. Karena tadi, kamu kalau perlu miliki setengah dunia ini, tapi pandang sebagai Allah. Ingat, kata Abah juga, dunia ini, selama kau pandang dunia, maka dunia ini tidak akan pernah mau mampir pada dirimu. Karena semuanya milik Allah. Inna lillah, semuanya milik Allah. Wa inna, dan semuanya milik Allah. Ilaihi, hanya kepada Allah lah roji'una dikembalikan. Semuanya ingin kembali pada Allah. Tapi kata baginda Nabi adalah kita harus kembali pada Allah. Tapi kalau tidak bisa kembali pada Allah oleh diri kita, kembalilah bersama orang yang sudah kembali pada Allah. Itulah sahabat. Kenapa para aulia Allah itu dikejar-kejar dengan dunia, dikejar-kejar dengan harta. Bahkan rumahnya dimanapun dia pindah, emas di bawah tanah itu akan bergeser mencari tempat dia. Benda-benda purbakala, benda-benda yang berharga akan datang ke rumahnya. Ya, tadi semua. Karena dia adalah merupakan lokomotif untuk dia untuk membawa kepada Allah, sahabat. Kalau kalian paham tadi semua ya. Nah, tapi pada saat sebaliknya kamu yang menghamba pada dunia ini, itu yang katakan Ibnu Arabi. Manusia itu jenderal, dunia ini semuanya kopral. Tapi sekarang manusia menghamba jenderal kepada kopral. Bahkan melihat dunia adalah dunia. Sehingga tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihatnya. Maka disitulah diajarkan tentang ada melihat itu 4 lapis. Ada ro'a, ada nadoro, ada basyirah, ada absor. Itulah cara melihat, memandang. Pandangan syariat, pandangan tarekat, pandangan hakikat, pandangan ma'rifat. Coba kalau kamu sudah pandangan ma'rifat, kedipkan tadi semua. Tadi selama kamu sudah tidak terpengaruh lagi, sudah menjadi kaya tadi semua. Orang kaya itu tidak butuh apa-apa. Ingat itu. Kalau orang sudah tidak butuh apa-apa, baru dunia ini akan tunduk sujud pada dirimu. Sebagaimana kata hadis qudsi, kata Allah, "Hai dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sujud pada diriku. Hai dunia, berbaktilah kepada mereka yang berbakti pada diriku." Nah, manusia ini bangun tidur aja ingatnya dunia. Salatnya Allahu Akbar, tapi tetap Allahnya kecil. Tadi.
Nah itulah yang Abah suka nadomkan. Kul ya adim antal adim qad hamana hamun adim wa kullu syai'in hamana ya hunubis mika ya adim. Kita dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka sesungguhnya padamlah segala persoalan. Dengan adanya Allah, padamlah. Karena persoalan itu kegelapan. Kemiskinan itu kegelapan. Dan Allah tidak punya asma miskin. Allah itu Ghaniyun. Allah itu Mugni. Allah itu Razak. Tadi semua. Allah itu Ghani. Maka Allah sumber kaya. Maka disinilah kaya dengan Allah. Justru maliknya miskin dengan setan. Banyak kan manusia ini miskin sama setan. Akhirnya muncul sifat setan. Sombong. Dari semua. Iri. Dengki. Hasud. Dari semua. Muncullah bid'ah yang bukan sifat-sifat Allah. Padahal dari awal pun kita sebagai makhluk harus takhalaku bi ahlakillah. Karena kita ada, muncullah persoalan dari anak. Persoalan dari ini. Persoalan dari sini. Karena kita ada sebenarnya. Maka disinilah persoalan yang dikatakan adalah wa qasrul amal adalah wa kasratul haya. Maka tidak dikatakan adalah wa qasrul amal adalah tidak banyak lamunan, ya. Wa kasratul haya, rasa malunya adalah tinggi. Dari semua tadi, orang yang sudah kenal Allah itu akan malu pada Allah. Maka dia tidak akan berani. Bagaimana coba bagi orang yang sudah kenal kepada bosnya yang sangat baik, yang sangat menyayangi dia luar biasa, bahkan menjamin nyawa pada dirimu, doro wala nafan. Coba kamu pagi-pagi minta duit sama dia. Hei bos, tolong dong. Bos, tolong dong. Bos. Nah ini kebanyakan manusia sekarang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari semua. Dengan mendapatkan dalil yang lemah dari orang-orang bodoh. Disuruhlah. Doa. Doa dan apa? Tadi. Makanya timbullah sampai ada hadis Nabi. Masa Nabi dibelokkan la yaruddu doa qada ila biddu'a. Tidak akan merubah segala sesuatu kecuali dengan doa. Doa yang mana, Bung? Justru doa yang kamu tidak mengenal Allah itu adalah sebuah kebodohan. Karena doa itu dari kata da'u itu menghadirkan. Kenapa? Karena Allah yang wujud. Maka yang bisa meminta pada Allah hanya Allah. Kalau kamu makhluk bisa minta pada Allah, bagaimana rumusnya? Coba sebutkan pada Abah, bagaimana rumusnya? Yang Adam minta pada yang ada. Itulah arti doa. Dan Allah sudah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ini maha dekat. Maka kata Allah, ujibu da'watad da'i dadaan. Mintalah. Nah, di situ orang mengartikan minta, padahal hadirkan aku, ujibu da'watad da'i dadaan. Biarkan aku meminta pada diriku. Biarkan aku menyembah diriku. Biarkan aku mengingat diriku. Karena yang tahu aku hanya aku. Yang bisa membawaku kepada aku. Karena aku laisa kamitslihi. Tiada yang lain selain aku. Begitu. Prinsipnya yang harus dibangun adalah itu. Maka doa da'aya da'u. Maka orang yang sudah tadi para aulia Allah nggak mau berdoa. Tadi semua. Abu Yazid Bustami diminta oleh muridnya, ya Syekh, engkau kan seorang aulia. Seorang aulia itu diijabah. Saya 20 tahun minta kaya. Saya nggak dapat dijawab oleh Allah barangkali. Nah, Abu Yazid menangis. Wahai anakku, wahai sayang anakku, kalau seandainya aku harus ingatkan Allah yang maha sempurna kepada dirimu. Siapa aku ini? Nah, itu. Tapi sekarang kayaknya orang doa itu dijadikan semua, ayo kita berdoa. Tapi nggak ngerti juga. Syiriklah doa itu kalau kamu nggak ngerti. Bagaimana mungkin kamu wujud minta pada Allah yang wujud? Sama saja memintanya saja minta dimaki oleh Allah. Memintanya saja minta diinjak oleh Allah. Kata Allah, kamu wujud, gua wujud. Ayo tarung sama gua. Nah ini persoalan. Makanya tadi bahwa tidak ada dengan doa itulah yarudu doa qada ila biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah kodok takdir kecuali dengan doa. Doa yang mana? Doanya siapa? Doa orang yang sudah mati, yang sudah fana.
yang sudah menghilangkan dirinya. Da'a yada'u, menghadirkan Allah tadi semua. Dan sudah mengerti wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dia sudah ngerti dekat dengan Allah. Bagaimana dia mengerti dekatnya dengan Allah? Pada saat dia dekat dengan Allah, maka mulailah dia tidak mampu lagi melihat dirinya sendiri. Karena pada disitulah maka ada syu'aul basyirah, adalah ainul basyirah dan hakul basyirah, sahabat. Jadi ayo rubah dirimu sebagai siapa. Jadi maka inilah dikatakan tentang ciri orang bahagia adalah apa namanya, diantaranya adalah rasa malunya adalah tinggi. Tadi semua malu dia pada Allah. Maka disinilah yang dikatakan oleh Syaikhullah adalah talabuka minhu ittihamun lah. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya tuh. Meminta pada Allah itu menuduh. Karena apa yang harus diminta? Kata Allah, ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang melahirkan engkau? Allah menyebutkan dirinya Al-Karim. Apa sih maknanya Al-Karim? Tuh. Allah itu Ar-Rahman, beda maknanya. Ar-Rahim, beda. Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman bukan Allah. Allah itu Ar-Rahim. Ar-Rahim bukan Allah. Allah itu Al-Karim, tapi Al-Karim bukan Allah. Paham itu? Allah semuanya Allah, tapi semuanya bukan Allah. Nah, maka dikatakan talabuka minhu ittihamun lah. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Tadi semua. Kau meminta pada orang tuamu yang begitu sayang pada dirimu, yang tahu kapan yang dibutuhkan oleh kamu. Ngapain lagi kamu ngatur orang tuamu? Nah, inilah kebodohan sekarang, karena muncullah dari ustadz-ustadz yang menyuruh orang, tapi dia gua nggak ngerti hakikat ketuhanannya. Ayo banyak doa, ayo. Apa doa itu? Maka tadi ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibuli. Laksanakan kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Sebenar-benarnya kamu itu tidak ada. Dari dulu pun aku hanya ada aku. Tadi semua. Ya. Kana Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'al haikan. Dahulu Allah ada, tidak satupun bersamanya. Hari ini pun Allah ada sebagaimana adanya dulu. Maka disinilah sesungguhnya tentang memahami tauhid ya. Maka ciri orang bahagia itu adalah 5 tadi dikatakan adalah apa namanya? Adalah layanul qalbi, hati yang lunak, jiwa yang sudah pemenyayang. Tadi karena nanti sahabat kalau sudah sampai pada di sini rasanya ingin memberi. Karena itulah tahapan manusia. Awalnya mencari. Begitu dia sudah paham, nanti akan menerima. Menerima hidup, menerima melihat, menerima mendengar, menerima rezeki, menerima kerjaan, menerima rumah, menerima. Awalnya sudah alhamdulillah, berarti kamu sudah di situ dah alhamdulillah. Walaupun awalnya kamu mencari kerjaan, mencari jodoh, mencari ini, mencari itu, mencari. Itu orang syariat. Orang syariat prinsipnya mencari. Orang thariqat menerima. Orang ma'rifat memberi. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk itu. Tadi yadullahi fawqa aydihim. Dia memberi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik pada dirimu. Nah, itulah tahapan manusia, sahabat, ya. Maka sebaliknya juga ciri orang yang celaka juga sama. Dijelaskan dikatakan adalah wa alamatus syaqawati adalah khamsatun, adalah qaswatul qalbi, artinya keras. Wa jumudul aini, kemudian susah mengeluarkan air mata. Wa ragbatu fid dunya, menjadi golongan rogibin tadi. Rogbatu adalah apa rogbah? Itu adalah rengos. Bahasa Sundana nama tadi semua. Golongan rogibin, karena golongan abidin, salikin, rogibin tadi semua. Ya, barulah abidin, arifin, siddiqin tadi semua. Ya, maka dikatakan adalah qaswatul qalbi wa jumudul aini wa rogbatul fid dunya wa tulul amal, banyak lamunan. Nah, inilah orang disuruh berpikir banyak pikiran. Ini manusia. Akhirnya disuruh sadar, disuruh adalah
banyak merasa jadi banyak perasaan. Perasaan itu bukan rasa. Banyak pikiran itu bukan pikiran. Tadi. Maka tadi ciri orang yang menderita itu adalah wakilatul haya, sedikit malunya. Kemudian watulul amal, banyak lamunan, tulul amal. Tadi semua. Kalau selalu seandainya, nah itu banyak kalau seandainya dalam hidup tadi semua. Ya. Maka di depan ini dijelaskan begitu gamblang tadi semua. Adalah yang disebutkan adalah orang, ada faidah golabat, adalah hasanatuhu wa ikhlasuhu ay antubadala nafsaniyatu ila ruhaniyati, adalah tabadalat jihatu sakawat ila sa'adah faidat taba'a hawahu, adalah in akasal amru wa idat stawal, adalah jihata ini. Maka ada bahwa orang itu adalah dia akan dijelaskan di sini adalah as-sakiyu yas'adu was-sa'idu qad yasqa. Ya, orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia, ya. Dan sebaliknya wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyati radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Maka hari ini ayo perbanyak timbangannya, memaafkannya, menyayanginya, berbaginya. Itulah tentang, bukan tadi semua. Ya bagus kalau kamu sholatnya rajin, puasanya rajin, dan juga umrohnya juga rajin, tapi memberi manusia lebih utama daripada semuanya. Maka dalam Quran itu sahabat, tujuan kepada beragama itu adalah kembali adalah kepada Allah. Yang kedua, bagaimana memerankan peran Allah sebagai khalifatullah, khalifah Allah. Maka ciri orang sedekah, ciri orang takwa sedekah, ciri orang iman sedekah, ciri orang khusyuk sedekah, ciri orang hijrah sedekah, ciri iman yang sempurna adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, adalah sedekah. Berbagi. Karena kita harus tahollaku bi ahlakillah. Itu saja sebetulnya sahabat. Maka juga pahami tentang kehidupan ini. Adalah tentang hakikat, adalah ibu yang ada pada dirimu. Itulah hadis baginda Nabi yang mengatakan wa amal muqaddasu fil azal minas sa'adati wa saqawati likullin wahidin jami'un kama qala as-sa'idu sa'idun fi batni ummihi was-saqiyu saqiyun fi batni ummihi. Adapun orang yang murni dari ajal, sahabat, yang sudah dia apa yang dilakukannya adalah catatan dari perbuatan dia selama hidupnya, yang wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, maka di kehidupan ini semua yang sebiji jarah itu akan ketemu. Tadi itulah kenapa pada saat kamu mati kamu akan menyesal, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha yauma idin tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka auhalaha yauma idin yasdurun nasu astatal liyut. Nah, disitulah kamu akan menyaksikan waktu pada saat kamu menjadi manusia jasad, maka segalanya apa yang kamu ikutin jasadmu, barulah di situ kamu menyesal. Pada saat ruhmu seolah menangis, disitulah tadi. Pada saat wa qala al insanu malaha yauma idin tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka auha yauma idin yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum. Wa may ya'mal misqala darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Maka disitulah sesungguhnya dia akan menyaksikan, aduh betapa celakanya saya, kenapa saya dulu ngikutin jasad ini, kenapa saya ini tadi. Nah, inilah sahabat. Ayo hari ini kita berjalan kalau sebagai seorang ayah, maka tanggung jawab kepada anak, tapi jangan pernah merasa memiliki segala apa yang dihadapi oleh anakmu. Ada sesungguhnya adalah bukan salahmu juga, tetapi dia adalah bagian daripada apa yang harus dia alami. Kenapa? Karena tanaman dia buruk di kehidupan yang lalu sahabat. Ya. Maka baginda Nabi bersabda, as-sa'idu sa'idun fi batni ummihi was-saqiyu saqiyun fi batni ummihi
orang calon bahagia telah ditetapkan kebahagiaannya dalam perut ibunya, dan orang yang calon celaka telah ditetapkan demikian. Adalah fal wajibu, dijelaskan dalam kitab ini adalah wa amma qauluhu asyaqiyu wasyaidu fi batni ummihi fal muradu minal umma majma'ul anasir arba'atil lati yatawalladu minhal quwa al bashariyatu fat turab wal ma adalah madah harus syahadah. Adapun sahabat tentang apa tanah dan air adalah perlambang daripada kamu untuk bahagia. Adapun adalah wajuzun nar waraihi, adapun unsur narun hawaun pada dirimu adalah sebagai perlambang kamu adalah menderita. Disitulah bahagia. Maka 4 unsur tadi, pada jalalnya, koharnya, pada jamalnya dan kamalnya, pada wadi, madi, mani, manikam, narun, hawaun, maun, turabun. Maka disitulah ada 2 unsur, elektron dan proton, positif dan negatif. Maka segalanya kita harus kawinkan dohir dan batin, karena tadi semua. Tapi syaratnya tubuhnya harus jadi negatif, maka ruhnya harus jadi positif, setrum. Tubuhnya kabel merah, maka ruhnya adalah kabel biru. Tapi sebaliknya sekarang ini jasad menjadi kabel biru atau berseberangan dengan kabel biru kembali. Maka itulah manusia tidak menyala di alam dunia ini. Kenapa? Karena dia ada 2 unsur yang dia wujud, Allah wujud. Dia hidup, Allah hidup. Allah, dia mendengar, Allah mendengar. Nah, di sinilah persoalan manusia. Maka di sinilah sahabat kalau menurut Abah, kuasai sifat 20 dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, bagaimana menurut kebahagiaan yang terakhir dari Abah, kebahagiaan menurut baginda Nabi tadi semua. Wa qala baginda Muhammad SAW, alamatus sya'idi arba'atun. Ya. Ida tumina adalah wa ida ahada wafa wa ida takallama sodako wa ida khosoma lam yastum. Wa alamatus syaki syakiya arba'atun. Ida tumina khona wa ida ahada akhlafa wa ida takallama kadzaba wa ida khosoma syatama. Tadi semua. Maka begini Nabi bersabda, ada kebahagiaan dan orang tidak bahagia, dan ada 4. Bila mana mendapatkan amanat ia bertindak adil. Tadi semua adalah. Jadi waida ahada katakan adalah arba'atu ida tumina adalah bila mendapatkan amanah ia tidak adil, ya. Waida ahada wafa, kalau dia janji dia tidak penuhi, ya. Kalau berjanji ia memenuhi. Waida takallama sodako, dia benar dalam bicara, ya. Kemudian waida khosoma lam yastum, dan bila dia berdebat dia tidak mencaci maki. Tapi sebaliknya kata baginda Nabi, waida wa alamatus syakiya, ada cirinya orang yang menderita arba'atun, ada 4 juga. Ida tumina khona, ada khianat dalam amanat, kemudian mengingkari janji, bohong bila bicara, mencaci maki dia bila berdebat, sahabat. Jadi itulah kebahagiaan, adalah 5 ciri kebahagiaan yang paling adalah diantaranya rasa malu. Tadi semua, ya. Maka syaitanlah mengingatkan kepada kita, talabuka minhu ittihamunlah, engkau meminta kepada Allah berarti engkau menuduh Allah tidak sempurna dalam perencanaannya. Pahami itu. Tapi bah, boleh nggak saya minta? Ya boleh lah. Berarti makom anak-anak. Sama aja anak-anak kan masih meminta kepada bapak jajan, mama jajan, tadi mama Ya boleh, namanya anak-anak. Tapi masa kita hanya sampai kapan kita jadi makom anak-anak? Tadi semua, ya. Jadi kita boleh meminta pada Allah. Kita juga makom bawah. Tapi masa seumur-umur gitu terus. Sama aja kayak kita. Dari waktu SD, mama jajan. Tapi sekarang udah tua, begitu pulang ketemu mama jajan. Nah iya tuh lagi mama kamu ketawa paling-paling kali. Kamu tuh nggak sadar udah tua. Ah gitu kan tadi semua. Nah inilah juga. Maka sekarang, tolabuka minhu ittihamunlah wa tolabuka lahu ghaibatun milka anhu. Dan engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu. Nah, kenapa kau mencari? Tadi, karena engkau nggak tahu siapa dirimu. Kenapa kau mencari Allah? Sebenarnya yang mencari itu yang dicari. Nah itulah. Tadi semua. Tadi. Kenapa engkau mencari Allah? Karena engkau goib. Karena engkau nggak ngerti.
sebenarnya tadi semua ya. Maka watolabuka lahu ada ghaibatu min ka'anhu watolabuka li ghairi likillati hayaika minhu, dan engkau meminta kepada selain Allah karena engkau adalah sedikitnya rasa malumu tadi. Maka tadi al haya'u minal iman. Maka al imanu uryanun, iman itu telanjang. Maka orang yang telanjang harusnya malu tadi semua ya. Sahabat, insya Allah pada saat kita sudah tumbuh rasa malu, maka tadi kenapa balik dan semua tamyiz ditentukan dengan rasa malu. Tadi di antara dari kitab Takrib Batul Wahab adalah orang yang sudah itu adalah ditumbuhkan rasa malu dulu tadi semua ya. Ya, karena al imanu uryanun, iman itu telanjang, maka orang telanjang itu harusnya malu tadi semua ya. Ya, maka orang yang sudah baik malunya pada Allah, berarti dia sudah baik imannya pada Allah. Dia sudah mengerti Allah, tidak usah ngatur lagi Allah. Maka segala apa yang datang pada diri kita, karena semuanya adalah apa yang kita perbuat tadi semua ya. Maka marilah kita pertanggungjawabkan di kehidupan ini. Semuanya, tidak ada persoalan yang datang pada kita. Semuanya pasti perbuatan kita ya. Persoalan diri akibat diri, tapi obat diri juga ada pada diri. Jadi bukan orang lain yang mengobati dirimu, tapi dirimu sendiri. Karena pada dasarnya setiap makhluk itu punya racun dan punya obat. Maka kita punya ruh, tapi latifah, tapi kita juga punya nafsu. Maka nyamuk sebelahnya penyakit, sebelahnya obat. Obatnya ular, pada ular itu sendiri. Obatnya adalah COVID corona, adalah merupakan disuntik dengan serum corona. Tadi obatnya diri juga ada pada diri. Jangan mencari obat di luar daripada diri. Ya. Itulah kenapa buruk itu dari kata barkun. Barkun itu kilat dan cahaya, maka adalah kendaraan untuk kembali kepada cahaya adalah dengan cahaya. Maka tadi EMC kuadrat. E adalah energi, M adalah materi, C adalah cahaya yang dikuadratkan. Nurun ala nurin. Samsun dan bad, jasad dan ruh. Kawinkan. Maka disitulah amaliyah. La ilaha illallah. Berarti pertama, aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan. Kembalikan dulu. Karena pada saat si ruh tadi keluar, si jiwa itu keluar, dia panik melihat tubuhnya tergeletak. Tadi semua. Coba bayangkan Bapak tiba-tiba bangun pagi, Bapak nggak ngerti bahwa itu mati. Loh, ini yang tidur siapa lagi dimandiin? Tapi perasaan kita ini persis kayak gini ngumpul. Itu betul-betul mengagetkan. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zil. Nah itu. Bukan tentang kiamat kubro. Siapa mau ngomongin cerita kalimat kubro, kiamat kubronya? Yang jelas yang akan dialami kiamat itu adalah kematian. Nah, orang yang sudah melihat tergeletak tubuhnya, idazul, dia seperti diterbangkan, dia seperti gunung-gunung yang diterbangkan. Dia kaget, dia bingung tadi semua. Idazul jilatul ardu zilja wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala. Dia bertanya, wa qala insanu malah. Ini apa sih ini? Ini siapa ini? Kok kenapa saya? Ini saya, ini siapa? Ini siapa? Tadi semua. Tapi yang dia bingung adalah keluarganya, istrinya, nggak ada satupun yang peduli pada dia. Coba bayangkan Bapak, sehari aja nanti biar nanti Bapak suruh bikin keluarga seolah-olah kayak Bapak itu kayak mati gitu. Nanya istri yang nggak nengok pura-pura, nanya anak, seharian tuh disiksa keluarga kita, pasti bingung dah. Wah, jangan gua udah mati nih. Maka nanti Abah mau bikin nanti biar sana keluarga siapa kerjain tuh sama bin lu, sama anak lu semua. Padahal kalau dia pura-pura nggak kedenger aja gitu kan dari semua. Coba itu karena itu akan terjadi. Itulah idza zulzilatul ardu itu. Makanya tadi wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Disitulah dia mulai menyesal. Dia menyaksikan tubuh itu kenapa nih si kurang ajar bajingan inilah aku hanya ngerti.
Karena waktu dikurung sama si bajingan yang ngegeletak itu, kita kehilangan kesadaran. Nah, maka sebenar-benarnya manusia itu kebanyakan dalam kehilangan kesadaran hari ini. Itulah kenapa tidak bahagia. Sebenarnya mati adalah hanya merupakan orang-orang yang zombie berjalan tetapi jiwanya mati. Tadi. Maka inilah yang harus dikembalikan kesadaran. Maka disitulah kalimat la ilaha illallah itulah yang akan membawa dari kesadaran nafsul amarah naik kepada kesadaran nafsul lawamah, naik pada kesadaran nafsul mulhimah, naik ke kesadaran mutmainnah, naik pada kesadaran rodiyah, naik pada kesadaran mardiyah. Barulah kembali kesadaran sempurna syirroh al-muntaha. Itulah kesadaran yang sesungguhnya. Harusnya kita dalam keadaan hidup semacam ini, kita harus memiliki kesadaran itu. Karena pada saat nanti keluar, bahkan Bapak, pada saat 40 hari sudah dikasih kabar kepulangan, sudah bahagia. Seperti pengantin yang sudah melihat undangan sudah dicetak. Bahagia nggak? Bahagia. Pertama akan sakit di sulbi sini, 40 hari itu. Naik ke atas ke belakang, sampai ke mun-munan. Jadi ingetin Abah, kalau sudah terasa, itu semua akan ngalami. Semua. Kalau sudah ada tusukan jarum di sini, jeletot, jeletot, jeletot di atas umun, itu jangan dianggap sebagai, oh kita loh, kenapa lagi pusing lagi kepala? Bukan. Bedakan. 40 hari itu sudah ada. Dan bagi orang yang jiwanya sudah hidup, itu sudah merupakan kabar gembira. Beda dengan yang mati tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia seperti, bayangkan, dia seperti gunung yang diterbangkan. Burung aneh-aneh yang sedang ditiup. Dia panik dalam keadaan tadi. Dia bertanya, wa qalal insanu malaha yauma idin tuhaddisu ahbaroha bi anna rabbaka auhala. Nah, yang membuat dia nangis tadi, yauma idin yasdurun nasu astata liyuro. Dia menyesal karena tubuh ini tidak pernah digunakan jalan untuk pulang pada Allah. Disitulah baru dia. Baru kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin." Karena dia melihat amal yang ditanamkannya berarti di kehidupan yang akan datang, dia sudah kelihatan bahagia atau celaka. Pak, kalau Bapak melihat yang sekatul maut, lihat. Barangkali belajar dari saudara kita. Bagaimana matanya buncelik, menutup tadi, nengok ke kanan dia takut, nengok ke kiri dia takut, gelimpang sana, gelimpang sini. Itu adalah hal yang paling menakut. Itulah idza zulzilatil ardu itu. Tadi semua. Dia mau nengok ke dunia, anaknya sudah tidak ada, istrinya sudah tidak ada, keluarganya sudah tidak ada, sudah gelap dunia itu. Dia panik melihat dunia gelap. Tapi melihat akhirat, pintunya juga belum dibuka. Itulah kegentingan makhluk. Disitulah sebetulnya surat apa namanya idza zulzilatil ardu itu adalah tentang anak ardu itu siapa? Tubuh. Pada saat kiamat bumi, kiamat kematian. Ini kan bumi. Maka nanti jangan akan kembali lagi yauma tubaddalu ardu ghairu ardi. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi lain, maksudnya jasad diganti dengan jasad lain. Kalau bumi ini sih udah 53 juta tahun juga masih ada sampai hari ini. Nah, jangan takut, nggak usah mikirin kiamat dunia lah. Abah kasih tahu, nggak usah. Tadi semua. Yang pikirin mah kiamat, kematian. Itulah maka kata Allah. Ya, jadi itulah sebelum idza zulzilatil itu. Kenapa dia sedih tadi? Apa yang terjadi dengan jiwaku ini? Nah, itulah pada saat dia berkata, akhirnya pada saat Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal." Nah, artinya di kehidupan yang akan datang sudah kelihatan oleh dia bahagia atau celaka. Itulah kenapa dia nengok ke kiri dan ke kanan. Karena sudah melihat kampung yang sudah begitu kusam. Melihat kampung kehidupan dia kelihatan dia kurus kering, miskin, papa, berpenyakit, bahkan tanpa daksa kakinya, tangannya. Jadi apa Bapak pikir bahwa kehidupan tanpa daksa itu Allah yang buat? Coba pikir.
Tuhan yang mana yang tidak adil begitu? Orang masih suka salah, Pak. Tidak ada. Semua yang diciptakan Allah sempurna. Tapi kenapa menjadi kurang? Itulah bagian daripada hukuman itu sendiri. Maka yang terjadi pada diri kita. Maka hari ini sebelum hari itu terjadi, mari kita sucikan jiwa kita. Tadi semua, ya. Dan karena itulah hari kegoncangan yang luar biasa. Yang membuat dia adalah tadi semua. Nah, nanti setelah dia selesai, nah itulah yang kemudian surat Al-Isra ayat surat Al-Isra ayat 13 kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu bi unuki. Dalam setiap kelahiran manusia akan dikalungkan buku. Nah, buku yang tadi waktu dia meninggal itu menakutkan dia. Tadi. Karena pada saat dia melihat tadi dia melihat amalnya tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqa wa qala in yauma idin tuhadisu bi anna rabbaka auha lah yauma idin yasdurun nasu astatal yurau a'malahum. Dia udah melihat amalnya. Waduh, gua nih calon belangsak nih. Nah, itu menggetarkan pada dia. Dia sudah melihat calon belangsak. Maka tadi kata apa? Bagi jiwa yang sudah suci di 7 hari di sini akan keluarlah wajah kita sendiri. Itu ada kesempatan. Dari 40 ke 7 hari ada kesempatan merubah. Dari 7 hari ke 3 hari keluar cahaya lagi dari mulut, itu kesempatan lagi merubah. Tapi kalau sudah keluar dari pusar, itu yang terakhir. Itulah berarti nasib kita. Tidak bisa lagi kita menolak bahwa apapun wajah yang akan muncul. Ya syukur-syukur masih manusia. Gimana kalau kodok? Jangan main-main. Ini bisa terjadi. Bapak nggak ngerti gimana gelisahnya rusuh keluar pada saat calon tubuh dia berikutnya itu diperlihatkan. Ngerti nggak? Itu yang membuat dia takut. Nah, itu yang membuat dia takut yang tadi dia bilang. Dia melihat amalnya sendiri. Akan seperti apa dia. Itulah Pak. Yang membuat orang itu sakaratul maut itu takut gelisah. Karena dia sudah melihat wajahnya sendiri. Maka tadi di 40 hari gunakan oleh kita. Maka cuma sayang hanya orang yang memiliki jiwanya yang bersih yang akan sadar dengan itu. Dia tetap lupa yang 7 hari dia. Nanti jangan aneh walaupun Bapak hari ini ganteng, nanti bisa wajahnya jelek atau sebaliknya hari ini jelek, Bapak sudah melihat wajah yang ganteng. Ganteng, harum, kata Nabi kan. Maka di alam kubur itu mereka datang padamu. Ada seseorang yang datang padamu. Berpakaian sangat harum. Siapa engkau? Aku adalah engkau. Maka bahagialah engkau wahai saudaraku. Dia sudah mengatakan, bahagialah engkau. Nah, itulah yang kalau di dalam kitab Sirrul Asrar itu oleh Tuan Syekh Abdul Qadir sudah dijelaskan tentang bahagia dan celaka itu adalah. Maka Abah suka sering bahas adalah tentang tadi semua ya, bahwa adalah pada saat dikatakan adalah faida golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay an tubdala nafsaniyatu ila ruhaniyati tabaddalat jihatu syaqawati ila sa'adah dari dia dari dari celaka menjadi dari selamat, dari neraka menuju surga. Semua ya, maka dia itulah baginda Nabi juga bersabda tentang Allah berfirman tentang wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah, bahwa segala kebaikan di dunia ini adalah, maka tadi jangan pernah ingin memanen, karena biarkan, karena tanaman yang kita tanam akhirat itu kalau ingin panen hari ini malah justru tidak ada buahnya. Maka itulah Allah katakan wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah, bahwa akan dikalikan 10 kali lipat semua kebaikan yang kita lakukan di kehidupan dunia untuk balasan di akhirat. Nah, akhiratnya di mana? Ya di dia deui. Ali semua. Lamun ngarti mah
tadi semua ya. Maka disitulah baginda Nabi mengatakan adalah tentang nasib manusia ya, yang dikatakan di sini man tarjama kan Allah iman wa yadkhulul jannata wa muraduna minas sa'adati wasyaqawati ma'nal hasanatu wasyayatin. Dikatakan as-sakiyu ialah as-sakiyu qad yas'adu wasyaidu qad yashqa. Orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Jadi tadi Pak, pada saat Bapak sudah keluar itu, bagi orang yang sudah gembira, dia adalah seperti pengantin yang sudah menunggu masa pernikahan tadi semua. Kebahagiaan yang luar biasa. Maka kenapa Imam Ghazali itu sebelum meninggal, beliau sudah menyiapkan, sudah mandi, sudah menyiapkan kafannya. Karena mereka itu sudah ngerti. Bahkan jam berapapun keluarnya dari tubuhnya sudah ngerti. Karena kepulangan yang dilakukan dengan kesadaran. Tapi kebanyakan manusia pulang itu dalam keadaan tidak ingin pulang. Tadi, kenapa tidak mau ingin pulang? Terikat oleh anak, terikat oleh harta, terikat oleh pekerjaan, terikat oleh dunia, terikat oleh makhluk. Maka itulah yang membuat dia terjebak di dunia ini. Tadi semua, ya. Maka sampai 40 hari dalam kitab Daqaiqul Akbar, dia itu tidak kemana-mana di situ. Istrinya tidur yang ikut juga di kasur. Jadi kalau ada yang meninggal nanti istrinya, percayalah, kalau dia bukan ahli surga, ya itu pasti tiap hari tiap ngikut tidur kita itu. Paling hari wah ngikutin terus tuh. Barangkali laki-laki mah kan boleh kawin lagi, bininya mati pagi, sore kawin lagi, boleh kan laki-laki? Itu bininya ngikut tuh. Pak, jangan Pak, gitu kan tadi semua. Cuma lakinya ya malah dan aja, asik dia. Nggak sadar. Kalau perempuan sih mati nggak boleh, kawin dulu, nunggu dulu ya tadi semua. Nah itulah bedanya laki-laki, bedanya jasad dan ruh. Karena perempuan itu jasadmu, laki-laki itu ruhmu tadi semua ya. Nah, di surat Al-Isra ayat 13 Allah mengisahkan tentang orang yang kembali lagi. Maka Allah berfirman tadi, wa kullal insanu alzamnahu ta'ir, pada setiap kelahiran manusia dikalungkan buku di lehernya masing. Nah, itulah buku yang tadi waktu kematian tadi dia menangis dia karena melihat amalnya tidak seberapa sehingga dia hanya akan memanen. Nah, maka hari ini kata Abah juga jangan menangis, itulah kata baginda Nabi, apapun yang terbaik hari ini. Kalau hari ini hidup, maka hidup lebih baik. Kalau hari ini mati, berarti mati lebih baik daripada hidup. Kalau hari ini sehat lebih baik daripada karena segala apa yang kita alami ini tidak keluar sebiji jarah sekalipun dari buku yang pernah kita lewat. Jadi kalau hari ini tetangga cemberut, tetangga tidak ngasih duit, tetangga tidak bisa nolong, itu karena kita dulu tidak menolong mereka tadi. Kita nyubit hari ini akan dicubit. Maka itulah kata Allah dalam surat tadi. Hunalika tablu kullu nafsin ma'aslafat waruddu ilallahi maulahumul haq. Di tempat itulah kamu akan mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Banyak menolong akan ditolong. Banyak memaafkan akan dimaafkan. Banyak mengasihi akan dikasihi. Maka itulah agama mengajak kepada kita. Marilah kita maafkan setiap kesalahan makhluk di dunia ini. Dan yang paling pertama kata Abah, bebaskan dari penyakit kulit. Nggak ada lagi Hindu, ini kafir. Jangan. Abah sarankan. Kalau Bapak takut dosa, tanya bilang aja nanti. Kalau disuruh Abah itu, gitu aja. Abah yang nanggung. Seluruh orang yang percaya, kata Abah, tidak ada lagi kafir di dunia ini. Semuanya kamu harus sudah pandang, jangan lihat cangkang lagi. Tadi semua. Udah lihatlah Allah yang di sebaliknya. Kalau kamu pandang tadi makhluknya, celaka udah. Maka itulah kenapa di bulan Muharram ini adalah Nabi Ayub bebas dari penyakit. Nah artinya bahwa sudah tidak lagi kita mengkafirkan orang hidup, mengkafirkan orang Kristen, mengkafirkan orang Katolik. Jangan. Karena tidak ada orang Kristen itu ada. Karena Bapak pun jadi Islam bukan pilihan Bapak. Bapak jadi Islam memang pilihan. Ibu yang sekarang memang milih Muslimah. Coba gimana kalau lahirnya di sana di Bali?
pasti jadi Hindu. Kalau lahir di Cina pasti jadi Bud. Terus kalau begitu Hindu dan Buddha apa salahnya? Nah inilah cara orang salah dalam beragama. Ya. Tidak ada la tataharaku zarratun ila biidznillah. Maka Abah bisa menyaksikan orang yang tidak bahagia di hatinya paling mudah mengkafirkan dari dulu pada orang-orang yang di luar agama dia. Itulah yang membuat Islam sekarang makin susah. Padahal sebenarnya hati kita ini adalah segala isi alam ini hanyalah cara Allah bersembunyi. Tadi dia jadi Hindu, aing tah. Tadi. Tadi. Pada saat golok tadi bikin sarung goloknya dari badan babi. Pada babi pun dia, pada anjing pun dia. Apa yang bukan dia? Semuanya la ilaha illallah. Itulah. Maka kalau Bapak ingin bebas jiwanya yang sehat tadi, pertama bebaskan sebagaimana Nabi Ayub adalah bebas dari penyakit kulit. Penyakit kulit Nabi Ayub bukan panu, kadas, kurap, karena bisa kukal panak. Tapi yang dimaksud penyakit kulit oleh Allah tadi, gatelan melihat, tidak mampu melihat tagoyurnya makhluk.